Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini adalah berhati-hatilah dengan keinginan. Nats yang mendasari saya akan bacakan dari kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena dari situlah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada sebuah film kartun di era tahun 90-an, dan bahkan masih berlanjut sampai sekarang. Ada kucing robot, Bapak Ibu, dikirim dari masa depan untuk membantu seorang anak yang malas dan sangat sial di dalam hidupnya. Nah, film ini Bapak Ibu punya sebuah lagu. Lagunya seperti ini, Bapak Ibu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Bapak Ibu kira-kira sudah bisa tebak lah ya, ini judul film kartunnya apa? Doraemon, betul sekali Bapak Ibu. Nah, dikisahkan di situ Doraemon punya perlengkapan ajaib yang bisa mengabulkan segala keinginan dari Nobita ini. Nah, karena Nobita terus-terusan merengek sama Doraemon karena keinginannya dikabulkan, tapi ujung-ujungnya tetap Nobita sial, Bapak Ibu. Bapak Ibu, manusia itu punya banyak sekali keinginan-keinginan, dan bahkan ingin supaya keinginannya itu terkabul atau terpenuhi. Namun sayangnya tidak semua keinginan kita terkabul atau tercapai, bukan? Kenapa itu semua bisa terjadi, Bapak Ibu? Hari ini kita mau sama-sama merenungkan, Bapak Ibu, kita harus berhati-hati dengan keinginan. Kita mau merenungkan apakah segala keinginan yang kita miliki itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Bapak Ibu, manusia itu diperlengkapi Tuhan dengan keinginan dan kehendak. Keinginan dan kehendak ini mendorong manusia untuk melakukan segala sesuatu, melakukan apapun untuk memenuhi keinginan itu. Termasuk di dalamnya ada kreativitas, Bapak Ibu. Karena kreativitas itu tercipta melalui keinginan dan kehendak. Supaya keinginan, kehendak kita tercapai, kadang kita perlu cara-cara yang kreatif untuk mewujudkannya. Dan kreativitas itu lahir dari sana, Bapak Ibu. Tanpa adanya keinginan dan kehendak, manusia itu tidak punya kreasi dan inovasi. Sebagai anugerah dari Tuhan, tentu saja manusia harus mensyukuri akan hal ini. Namun, tidak semestinya manusia itu menyalahgunakan untuk hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Dalam kisah Menara Babel ini, Bapak Ibu, Tuhan memperingatkan kepada manusia agar berhati-hati dengan keinginan dan kehendak mereka. Karena kalau tidak, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bertindak untuk memperingatkan manusia terhadap segala keinginan-keinginan mereka. Bapak Ibu, dalam kisah Menara Babel dikisahkan bahwa manusia itu mereka berkumpul di satu tempat. Setelah peristiwa air bah, mereka berkumpul di dataran tinggi Sinear. Mereka merencanakan sesuatu agar tidak lagi terserak. Mereka ingin membangun sebuah kota. Mereka ingin memperlengkapi kota itu dengan sebuah menara yang tinggi menjulang, sehingga nanti kalau Tuhan menghukum manusia dengan air bah, mereka bisa menyelamatkan diri naik ke menara itu. Iptek kreativitas manusia pertama kali ditunjukkan melalui Menara Babel ini. Namun sayangnya Bapak Ibu, keinginan, kehendak mereka rupanya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Mereka membangun menara itu dengan adanya sebuah kesombongan. Mereka ingin supaya menara itu sampai ke langit dan ingin menunjukkan diri mereka manusia itu sungguh sangat berkuasa. Keinginan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan akan menimbulkan kesombongan. Ini terbukti di dalam kisah Menara Babel ini.
Dan akhirnya kita tahu sendiri Bapak Ibu bahwa Tuhan campur tangan. Tuhan sendiri yang menghentikan proyek besar manusia pada saat itu. Tuhan menyerakkan manusia membuat bahasa yang berbeda-beda sehingga mereka akhirnya tidak dapat menyelesaikan proyek itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini memiliki kehendak dan keinginan yang tiada batasnya. Namun tidak semua keinginan tersebut kita akui sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang harus kita waspadai, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hendaknya hasrat atau setiap keinginan yang kita miliki selalu berupa keinginan atau hasrat untuk memuliakan nama Tuhan sendiri. Selain itu, mari kita juga punya hasrat dan keinginan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apa keinginan kita hari-hari ini? Apakah keinginan yang kita miliki itu kita merasa sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Salah satu indikator supaya kita tahu apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan adalah apakah ada damai sejahtera ketika kita terdorong untuk melakukan keinginan-keinginan kita. Apakah ada damai sejahtera ketika kita maju melangkah untuk mewujudkan keinginan itu. Bapak Ibu, mari kita sama-sama kembali mengoreksi diri kita. Apakah keinginan atau kehendak kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan atau belum? Sebagai orang tua, kita pun juga mau agar apa yang menjadi keinginan anak-anak kita juga selaras dengan firman Tuhan. Mari kita sebagai orang tua lebih banyak mengawasi anak-anak kita. Karena di hari-hari ini banyak sekali keinginan-keinginan mereka yang tiba-tiba muncul yang harus dipenuhi. Dan ketika keinginan itu tidak dipenuhi, Bapak Ibu, anak-anak itu bisa mencari berbagai macam cara dengan kreatifnya lewat Google, lewat gadget mereka, lewat apapun untuk mereka memuaskan keinginan itu. Sebagai orang tua, Bapak Ibu, mari kita mengawasi anak-anak kita dengan segala keinginan mereka. Biarlah keinginan anak-anak kita itu boleh kita awasi, kita arahkan, dan biarlah firman Tuhan yang menjadi filter di dalam melihat apakah keinginan anak-anak itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita awasi segala keinginan, kehendak hati kita agar tetap selaras dengan kehendak Tuhan sendiri. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk perenungan pada hari ini yang boleh mengajak kami untuk mengawasi diri kami, berhati-hati dengan segala keinginan dan kehendak hati kami. Biarlah segala keinginan dan kehendak hati kami sungguh selaras dengan kehendak Tuhan sendiri. Ampuni kami ya Tuhan apabila di dalam beberapa kali kesempatan kami tidak melakukan kehendak Tuhan, melainkan melakukan keinginan hati kami sendiri yang terkadang tanpa kami sadari malah membuat kami celaka. Tuhan ampuni kami, biarlah kami boleh kembali menyelaraskan keinginan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Tolong kami ya Tuhan, sebagai orang tua kami juga bisa mengawasi anak-anak kami, di mana mereka mungkin punya banyak keinginan, biarlah kami boleh mengarahkan keinginan mereka agar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.